Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Rasidu Darajaji. Ingin mempresentasikan makalah dengan tema konsep dan hakikat ibadah. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah ini. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Dahlia Ulami, SPD, IMPTI, selaku dosen mata kuliah pendidikan agama, serta kepada teman-teman yang telah membantu, yaitu dengan memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas makalah ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kami sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu karena menyusun mengharapkan kritik dan saran bersifat konflik. Akhirnya melalui sebuah doa dan harapan, semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi saya dan pembaca pada umum. Pendahuluan. Ibadah adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehari-hari seorang makhluk muslim. Ibadah tidak hanya sekedar merangkaian ritual, tetapi merupakan bentuk pengabdian, ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam menekankan pentingnya ibadah dalam berbagai ayat, baik ibadah seperti ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, maupun ibadah yang bersifat umum dan kehidupan sehari-hari. Dalam makalah ini kita akan membahas konsep dan hakikat ibadah menurut pandangan Islam dengan merujuk pada hadil-hadil yang terdapat di Al-Quran. Konsep ibadah diambil dari bahasa Arab abdun yang artinya adalah menyembah. Dari segi istilah agama Islam pula ialah tindakan menurut mengikuti diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariat oleh Allah dan diserukan oleh para rasulnya, sama ada ia berbentuk suruhan atau larangan. Konsep ibadah memiliki makna yang luas, meliputi seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, maupun budaya. Ibadah merupakan karakter utama dalam sebuah agama, karena pusat ajaran agama terletak pada pengabdian seorang hamba pada Tuhannya. Fungsi dan hakikat ibadah. Fungsi setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Karena Islam adalah agama amal, bukan hanya keyakinan. Ia hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal yang yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga aspek fungsi ibadah dalam Islam. 1. Mewujudkan hubungan antara hamba
Tuhannya, memiliki mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. 3. Melatih diri untuk ber, berdis- melatih diri untuk disiplin. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah bersama adalah mengabdi total dan ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh keikhlasan dan kecintaannya. Ibadah bukan hanya sekadar melakukan kewajiban agama, tapi juga bagaimana seseorang menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta dalam aspek setiap aspek kehidupannya. Satu, ibadah adalah bentuk penghambaan dan ketundukan penuh. Ibadah pencerminan sikap penghambaan kepada Allah, di mana seorang hamba menundukkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertawakal." Dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepadanya sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan. 2. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ibadah diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karenanya, tanpa ada niat lain seperti riya atau pamrih duniawi. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Adakah mereka yang tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjelaskan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah harus didasari oleh niat yang tulus dan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menciptakan seluruh aspek kehidupan Islam, memandang ibadah bukan hanya dalam bentuk ritual formal seperti sholat, puasa, dan zakat, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Semua aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridho Allah dapat bernilai ibadah, seperti bekerja, menuntut ilmu, membuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan. Allah berfirman, "Katakanlah, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang semesta alam." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan seorang makhluk, jika dilakukan dengan niat benar, dapat bernilai ibadah. Macam-macam ibadah. Dalam Islam, ibadah menjadi dua kategori utama. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang bersifat ritual dan sudah memiliki tata cara dan aturan yang baku dalam Islam. Beberapa contoh ibadah mahdoh antara lain sholat. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling utama, merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah sedekah orang-orang yang rukun." Puasa pada bulan Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban atas
orang-orang yang belum kamu agar kamu bertawakal. Zakat. Zakat Zakat juga menjaga salah satu bentuk ibadah sosial. Zakat hampir sama dengan sedekah. Bedanya hanyalah pada hubungan pelaksana serta ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan jenis benda yang dizakatkan. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah sunnah. Jika kita menyunahkan ibadah zakat, maka harus dijelaskan keseluruhan oleh siapa dan berapa jumlahnya. Berdasarkan dengan sedekah, sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih baik dibandingkan sedekah dipublikkan. Terlebih nama si pemberi sedekah dengan jelas dan diketahui orang lain. Zakat dapat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengatasi kemiskinan umum. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagai harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. 2. Ibadah Ghairomada. Ibadah Ghairomada adalah ibadah yang mencakup segala bentuk aktivitas sehari-hari yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa contoh ibadah Ghairomada adalah bekerja, menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang lain, dan menjaga amanah. Kesimpulan berdasarkan pemaparan dari sisi dalam makalah di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah merupakan menghambat diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka menaati perintah-perintahnya. 2. Ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdo dan ibadah umum atau Ghairomada. 3. Makhluk hikmah ibadah antara lain adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, terdiri dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, terkabul doa-doanya, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, kesehatan jasmani dan rohani. 4. Semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sama manusia. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah maulah atau hubungan antara sesama Muslim dengan lingkungan sekitarnya. Demikian makalah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.